Era PlayStation 2 sering disebut sebagai masa emas RPG, tapi kenyataannya tidak semua game di era itu mendapatkan perhatian yang pantas. Banyak RPG yang lahir dengan ide besar, sistem kompleks, dan cerita yang berani, tapi justru tenggelam karena terlalu berbeda, terlalu berat, atau tidak sesuai selera pasar saat itu. Di zamannya, game-game ini sering dianggap aneh, sulit, atau bahkan membingungkan. Padahal kalau dilihat dari kacamata sekarang, banyak dari RPG PS2 tersebut justru terasa matang. Sistemnya tidak terburu-buru memanjakan pemain, ceritanya tidak takut membahas konflik dewasa, dan dunianya dibangun dengan identitas yang kuat. Ini bukan game yang dibuat untuk semua orang, tapi untuk pemain yang mau meluangkan waktu, berpikir, dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Video ini bukan soal nostalgia semata, tapi tentang mengingat kembali RPG-RPG PS2 yang dulu mungkin dilewati begitu saja. Inilah 15 game RPG PS2 underrated yang terlalu bagus buat dilupain. Di list nomor 1 ada Valkyrie Profile 2 Silmeria. Ini adalah game JRPG dengan sistem turn-based unik dan elemen puzzle platforming. Dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2, ceritanya berfokus pada Silmeria, seorang Valkyrie yang terjebak dalam tubuh manusia dan terseret konflik besar antara kerajaan, perang, dan para dewa. Dunia yang dibangun terasa dingin, atmosfernya serius, dan penuh intrik politik, jauh dari kesan RPG ringan. Saat dimainkan sekarang, kekuatan game ini terasa dari desain dunianya, mapnya yang luas tapi padat makna, puzzle menyatu dengan combat, dan progres karakter berjalan pelan tapi terasa nyata. Sistem battle menuntut timing, posisi, dan pemahaman combo, jadi setiap pertarungan terasa seperti proses belajar, bukan sekedar adu angka. Visualnya masih terlihat menawan dengan gaya 2.5D dan tone warna yang muram. Ceritanya membahas pengorbanan, takdir, dan konsekuensi pilihan dengan cara yang dewasa. Ini tipe RPG yang dulu terasa berat, tapi sekarang justru kerasa matang dan memuaskan. Di list nomor 2 ada Mana Khemia Alchemist of Al-Revis. Mana Khemia adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation 2. Mengambil latar di Akademi Alkimia bernama Al-Revis. Ceritanya mengikuti Fine, murid biasa yang awalnya hanya ingin hidup normal tapi perlahan terseret ke konflik yang lebih besar lewat proses belajar, pertemanan, dan rahasia dunia alkimia itu sendiri. Dari luar kelihatannya cerah dan santai, tapi ceritanya pelan-pelan berkembang jadi lebih personal. Kalau dimainin sekarang, Mana Khemia masih terasa segar karena cara progres karakternya. Level memang penting, tapi kekuatan utama datang dari sistem alkemi, di mana pemain bebas bereksperimen membuat item, senjata, dan skill. Combatnya cepat, penuh chain attack, dan mendorong pemain aktif mikir tiap giliran, bukan cuma spam skill terkuat. Interaksi antara karakter jadi kekuatan besar di game ini. Dialognya natural, kadang ringan, kadang emosional, dan bikin kita betah ngikutin keseharian mereka. Ini RPG yang nyaman dimainkan lama, tapi tetap punya kedalaman sistem dan cerita yang kerasa tumbuh seiring waktu. Di list nomor 3 adalah Flegaia 2 Dual Saga. Flegaia 2 adalah game JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2001 untuk PlayStation 2. Membawa pemain ke dunia fantasi dengan konflik kerajaan, kekuatan misterius, dan perjalanan klasik ala RPG lama. Ceritanya berpusat pada Lang, petarung muda yang awalnya cuma mencari jawaban atas masa lalunya, tapi akhirnya terseret ke konflik yang jauh lebih besar. Yang bikin game ini masih enak dimainin sampai sekarang adalah sistem pertarungannya. Combat di Flegaia 2 mengharuskan pemain memasukkan combo serangan secara manual lewat arah. Jadi setiap serangan terasa disengaja dan personal. Kita nggak cuma milih perintah, tapi benar-benar main di tiap pertarungan. Dunianya memang nggak sekompleks RPG modern, tapi justru itu yang bikin fokusnya jelas. Flegaia 2 adalah soal rasa bertarung, progres perlahan, dan kepuasan saat combo berhasil dieksekusi dengan pas. Buat yang kangen RPG dengan sentuhan mekanik unik, game ini masih kerasa solid. Di list nomor 4 ada Growlancer Wayfarer of Time. Growlancer Wayfarer of Time adalah RPG strategi real time yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation 2.
Dengan latar dunia penuh konflik politik, perang, dan kepentingan antar negara, ceritanya menempatkan pemain sebagai tentara bayaran. Posisi yang bikin kita sering berada di tengah konflik tanpa benar-benar berpihak secara mutlak. Saat dimainkan sekarang, sistem combatnya terasa menantang dan beda. Pertarungan berjalan real time dengan fokus ke posisi, jarak, dan timing skill. Setiap keputusan terasa penting, dan satu kesalahan kecil bisa langsung mengubah arah pertempuran. Gak ada rasa santai, tapi justru di situ letak tegangnya. Ceritanya bercabang, dan konsekuensi pilihan bikin Growlancer terasa hidup. Ini RPG yang ngajak pemain mikir, bukan cuma ngikutin alur. Dunia dan konflik yang dibangun terasa dewasa, cocok buat yang suka RPG dengan nuansa strategi dan tekanan moral. Di list nomor 5 ada .hack GU Vol 1 sampai Vol 3. .hack GU adalah action RPG episodik yang dirilis di antara 2006 sampai 2007 untuk PlayStation 2. Berlatar MMORPG fiktif bernama The World. Ceritanya mengikuti Haseo, karakter yang dipenuhi amarah dan trauma akibat kejadian di dunia game yang perlahan merembet ke kehidupan nyata. Kalau dimainin sekarang, kekuatan utamanya .hack GU adalah terasa di atmosfernya. Dunia online yang disimulasikan lewat forum, email, berita, dan rumor bikin The World terasa hidup dan relevan. Bahkan untuk standar sekarang, combatnya sederhana, tapi progres karakternya terasa emosional. Perjalanan Haseo bukan cuma soal jadi kuat, tapi soal menghadapi rasa kehilangan, penyesalan, dan identitas diri. Trilogi ini kerasa seperti kapsul waktu tentang era awal internet dan online gaming, dengan cerita yang lebih personal daripada sekedar petualangan heroik. Di list nomor 6 ada Arc the Late Twilight of the Spirit. Game ini adalah game tactical RPG yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2. Mengangkat konflik panjang antara manusia dan ras Deimos, ceritanya disampaikan lewat dua protagonis dari kubu yang berbeda. Masing-masing tumbuh dalam dunia yang saling membenci, tidak ada sudut pandang tunggal yang benar. Hanya luka lama, ketakutan, dan sejarah yang terus diwariskan. Saat dimainkan sekarang, kekuatan game ini terasa dari struktur strateginya. Sistem battle berbasis grid menuntut perencanaan matang, seperti posisi unit, jarak serangan, arah hadap, urutan giliran benar-benar menentukan hasil. Pertarungan berjalan pelan tapi penuh pertimbangan, membuat setiap kemenangan terasa hasil keputusan, bukan kebetulan. Secara visual, ton dunianya terasa muram dan berat. Sejalan dengan tema ceritanya, Arc the Late ini bukan kisah pahlawan melawan kejahatan, melainkan tragedi konflik keras dan ketidakadilan yang sulit diselesaikan. Pendekatannya dewasa dan relevan, bahkan dibanding banyak RPG modern. Di list nomor 7 ada Dark Angel Vampire Apocalypse. Ini adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2001 di PlayStation 2. Berlatar di dunia modern yang telah jatuh ke tangan vampir, pemain berperan sebagai pemburu vampir yang bergerak di kota-kota gelap, penuh kekerasan dan rasa putus asa. Ceritanya sederhana, tapi atmosfernya langsung menekan sejak awal. Fokus utama game ini terasa jelas, yaitu ada di combat. Sistem pertarungannya cepat, brutal, dan tanpa basa-basi, lebih mendekati hack and slash dibanding RPG tradisional. Tidak banyak distraksi, hanya pergerakan agresif, timing serangan, dan manajemen musuh di ruang sempit. Secara teknis, Dark Angel ini memang kasar dan terbatas, tapi justru itu yang membentuk identitasnya. Dunia gelap, musik muram, dan pacing yang cepat membuat pengalaman bermainnya lebih intens. Ini tipe RPG awal PS2 yang tidak berusaha menyenangkan semua orang, tapi meninggalkan kesan kuat lewat atmosfernya. Di list nomor 8 ada Eternal Ring. Eternal Ring adalah RPG first person yang dirilis pada tahun 2000 untuk PlayStation 2. Membawa pemain ke dunia sunyi yang dipenuhi dungeon dan reruntuhan misterius. Ceritanya tidak disampaikan lewat dialog panjang, melainkan lewat lingkungan, kesunyian, dan rasa terisolasi yang terus mengikuti pemain. Saat dimainkan sekarang, kekuatan game ini terasa dari pendekatan eksplorasinya. Dungeon-nya dirancang untuk dilalui perlahan, penuh ketegangan dengan sumber daya yang terbatas. Sistem utamanya terletak pada crafting cincin, di mana pemain bebas menggabungkan berbagai efek sihir sesuai dengan gaya bermain masing-masing. Visualnya sederhana namun efektif dengan ton gelap yang konsisten.
Game ini bukan game RPG yang memandu pemain dengan jelas, melainkan membiarkan rasa penasaran dan eksperimen jadi inti pengalaman. Ini perjalanan sunyi yang menuntut kesabaran tapi terasa unik dan personal. Di list nomor 9 ada OKG Shadow King. OKG Shadow King adalah JRPG turn-based yang dirilis pada tahun 2001 di PlayStation 2. Dikenal lewat gaya visualnya yang aneh dan humor gelap yang tidak biasa, ceritanya mengikuti Ari, anak biasa yang tanpa sadar terikat kontrak dengan Shadow King. Sosok sarkastik yang terus mengendalikan hidupnya dari balik bayangan. Saat dimainkan sekarang, gameplay OKG masih terasa klasik, tapi dunia dan penulisannya tetap menonjol. Setiap lokasi, NPC, dan dialog dipenuhi absurditas yang konsisten, membuat dunia game ini terasa seperti dongeng gelap yang sadar diri dan berani berbeda. Di balik humornya, OKG menyentuh tema tentang kendali, identitas, dan pengaruh kekuasaan terhadap individu. Visual bergaya kartun gelap dengan ton narasi yang cerdas membuat game ini tetap relevan. Ini adalah RPG yang terlihat ringan di luar, tapi menyimpan lapisan makna di dalamnya. Di list nomor 10 ada Steamboat Chronicle. Steamboat Chronicle adalah RPG sandbox yang dirilis pada tahun 2005 di PlayStation 2. Berlatar dunia steampunk yang hidup dan dinamis, tidak ada satu jalur yang mutlak. Pemain bebas menentukan siapa mereka dan bagaimana menjalani hidup di dunia tersebut. Kekuatan utama Steamboat Chronicle terasa dari kebebasan yang ditawarkannya. Gameplaynya menggabungkan action RPG, simulasi kehidupan, dan eksplorasi terbuka. Pemain bisa bertarung, bermain musik, bekerja, atau sekedar berkeliling kota dengan pilihan-pilihan kecil yang memengaruhi hubungan dan arah cerita. Visual dan musiknya membangun dunia yang hangat dan personal. Steamboat Chronicle bukan RPG tentang menyelamatkan dunia, melainkan tentang hidup di dalamnya. Pendekatan ini membuatnya terasa sangat manusiawi bahkan dibanding banyak RPG modern yang lebih ambisius secara skala. Di list nomor 11 ada Romancing Saga Minstrel Song. Romancing Saga adalah JRPG non-linear yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2 dan sejak awal sudah menolak struktur RPG konvensional. Pemain langsung dilepas ke dunia terbuka tanpa arahan kaku dengan 8 protagonis berbeda yang masing-masing punya latar belakang dan motivasi sendiri. Tidak ada satu alur utama yang benar-benar dominan. Dunia ini berjalan apa adanya. Sistem progresnya terasa sangat berani. Karakter berkembang berdasarkan apa yang sering digunakan, bukan level tradisional, dan banyak quest yang bisa hilang permanen jika pemain terlalu lama atau mengambil keputusan tertentu. Dunianya terus bergerak tanpa menunggu, membuat setiap pilihan terasa punya konsekuensi nyata, baik disadari maupun tidak. Visualnya penuh warna dengan gaya artistik yang khas, tapi di balik itu tersimpan desain game yang keras dan menuntut adaptasi. Minstrel Song bukan RPG yang ingin memanjakan pemain, melainkan menguji rasa ingin tahu dan keberanian untuk menerima ketidakpastian. Ini petualangan murni yang terasa hidup, tapi juga tidak pernah sepenuhnya ramah. Di list nomor 12 ada Breath of Fire Dragon Quarter. Breath of Fire adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2002 di PlayStation 2 dan menjadi penyimpangan besar dari seri sebelumnya. Dunia yang ditampilkan gelap, tertutup, dan penuh tekanan dengan manusia hidup di bawah tanah dan harapan yang nyaris habis. Saat dimainkan sekarang, pendekatan gameplaynya terasa unik dan berani. Sistem progres mengajarkan pemain bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir. Setiap peran memberi pengetahuan baru tentang dunia, musuh, dan sistem, membuat pemain perlahan memahami cara bertahan lebih lama dan melangkah lebih jauh. Dragon Quarter bukan RPG tentang kekuatan dan kemenangan, melainkan tentang bertahan hidup dan membuat pilihan sulit di dunia yang tidak adil. Pengalamannya berat tapi sangat membekas. Di list nomor 13 ada Front Mission 4. Front Mission 4 adalah tactical RPG bertema mecha yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2. Dengan cerita politik militer yang disampaikan dari dua perspektif yang berbeda, konflik yang diangkat tidak hitam putih, melainkan penuh intrik, kepentingan negara, dan keputusan yang berdampak luas.
Kekuatan game ini terletak pada sistem strateginya yang dalam. Combatnya berbasis grid menuntut perencanaan matang, mulai dari posisi unit, jarak tembak, hingga manajemen bagian mech yang bisa rusak satu persatu. Kustomisasi Wanzer memberi kebebasan besar, tapi juga menuntut pemahaman sistem yang solid. Visualnya realistis dan dingin, sejalan dengan tone ceritanya. Crown Mission 4 bergerak pelan, tapi konsisten membangun tensi lewat pertarungan dan narasi politiknya. Ini taktikal RPG yang serius, sabar, dan memuaskan bagi pemain yang menikmati strategi mendalam. Di list nomor 14 ada Digital Devil Saga 1 dan 2. Digital Devil Saga adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2004 sampai 2005 di PlayStation 2. Membawa pemain ke dunia brutal di mana emosi dan kemanusiaan perlahan terkikis. Ceritanya berfokus pada kelompok karakter yang bertahan hidup di sistem yang kejam, sambil mempertanyakan identitas dan makna eksistensi. Saat dimainkan sekarang, sistem press turn menjadi tulang punggung gameplaynya. Combatnya menuntut strategi, pemahaman elemen, dan manajemen resiko, membuat setiap pertarungan terasa intens dan penuh perhitungan. Progres karakternya terasa organik, sejalan dengan perkembangan cerita dan konflik internal para tokohnya. Ceritanya berkembang perlahan tapi semakin emosional seiring waktu. Terutama saat memasuki bagian kedua, Digital Devil Saga bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang apa artinya menjadi manusia di dunia yang kejam. Di list nomor 15 ada Grandia Extreme. Grandia Extreme adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2002 untuk PlayStation 2. Dengan fokus utama pada eksplorasi dungeon dan sistem combat, ceritanya relatif sederhana. Berfungsi lebih sebagai pengikat perjalanan daripada pusat pengalaman. Saat dimainkan sekarang, kekuatan terbesarnya jelas ada di battle system. Sistem pertarungan cepat, teknikal, dan menuntut pemain aktif membaca timing musuh. Posisi interrupt dan pengambilan keputusan di tengah combat membuat setiap pertarungan terasa hidup dan memuaskan. Meski narasinya tidak sekuat seri utama Grandia, Extreme berhasil menjadi RPG yang sangat nyaman dimainkan dalam jangka panjang. Ini game yang mungkin tidak meninggalkan cerita mendalam, tapi meninggalkan rasa enak mainnya. Dan itulah tadi beberapa RPG PS2 yang mungkin dulu kelewat, tapi ternyata punya kualitas yang tahan waktu. Game-game ini bukan game yang langsung kelihatan wah, tapi justru makin kerasa nilainya kalau dimainin pelan-pelan. Kalau kamu punya RPG PS2 favorit yang menurut kamu juga layak dibahas, tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa konten ini ngebantu atau bikin ingat lagi masa main PS2 dulu, support paling simple cukup dengan subscribe saja. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.